Ya, baiklah saatnya kita melanjutkan kuantum elektrodinamika bagian kedua, lanjutan dari kemarin. Oke, kita lanjutkan di materi terakhir, yaitu coupling of matter dari GeD dan harusnya Dirac, spinor atau scalar. Okay, let's now build an interesting theory of light and matter. We want to write down a Lagrangian which couples A mu to some matter fields, either scalars or spinors. For example, we could write something like L equal minus quarter F mu minus J mu A mu, where J mu is some function of the matter fields. The equation of motion reads partial mu F mu equal J nu. So for consistency, we require partial nu J nu equals 0. In other words, J nu must be a conserved currents. But we have got lots of those. Let's look at how we can couple two of them to electromagnetism. Ya, seperti biasa, kita kalau mau couple of matter, electromagnetic field mu-nya bisa kita couple dengan sebuah conserved current J mu ya. Dan karena si F mu nu ini adalah closed form, harusnya kalau diturunkan lagi dengan nu itu memang dia hasilnya 0, sehingga di sini kalau diturunkan dengan nu juga hasilnya 0. Coupling to fermion, the Dirac Lagrangian L equal psi bar I partial slash minus m psi has an internal symmetry psi transform to E minus I alpha psi and psi bar E plus I alpha psi bar with alpha in R. This gives rise to the conserved current J mu V equal psi bar gamma mu psi, where V is stand for vector. So we could look at the theory of electromagnetism coupled to fermion with Lagrangian. Ini kinetiknya dari elektromagnetik, interaction term. Oh, ini kinetiknya dari fermion ya. Maaf, ini interaction term dari fermion dan elektromagnetik. Where we have introduced a coupling constant E. Ini ada coupling constant E di sini. For the free Maxwell theory, we have seen that existence of a gauge symmetry was crucial in order to cut down the physical degrees of freedom to the requisite 2. Ya, photon itu degree of freedomnya 2 ya. Does our interaction theory above still have a gauge symmetry? The answer is yes. To see this, let's rewrite the Lagrangian as this, where D slash itu adalah definisinya adalah seperti ini. D mu psi equal partial mu psi plus IE A mu psi is called the covariant derivative. This Lagrangian is invariant under gauge transformation, which act as, ya kita punya, kalau kita transformasi A seperti ini dan psi seperti ini, maka Lagrangian kita tidak akan berubah. For an arbitrary function lambda, the tricky term is the derivative acting on psi, since this will also hit the A minus E A lambda piece after the transformation. Jadi setelah transformation itu psi-nya ini kan akan berubah menjadi ada exponential something-nya.
Nah, parsialnya itu akan kena psi dan juga kena eksponensialnya itu. Jadi kita hitung d mu psi, itu dari definisi d mu psi-nya itu adalah ini. Nah, kalau kita transformasikan, maka psi akan jadi ini, eksponensial something psi, dan a mu-nya juga akan berubah menjadi seperti ini. Coba kita hitung dengan lebih seksama. Ini dia akan kena Leibniz dulu ya. Ini diturunkan, ini tetap. Kemudian ini tetap, ini diturunkan. Sehingga jadinya minus i e partial mu lambda psi plus masih ada i-nya. Partial mu lambda e minus i e lambda psi ditambah e minus i e lambda partial mu psi. Kemudian suku yang ini ada plus i a mu e minus i e lambda psi plus i e partial mu lambda e minus i e lambda psi. Nah, ini bisa dicoret dengan ini. Sisanya adalah ini dan ini. Dan kita lihat eksponensialnya bisa keluar. Sehingga jadi e minus i e lambda dalam kurung partial mu plus i e a mu psi, dan ini tidak lain adalah d mu psi e minus i e lambda. So the covariant derivative has the nice property that it merely picks up a phase under the gauge transformation, which the derivative a minus i e lambda cancelling the transformation of the gauge field. Jadi karena d mu-nya nanti ininya nanti keluar eksponensial ya di depan, eksponensial minus, dan psi bar-nya nanti akan juga ada eksponensial juga, eksponensial plus karena dia bar, maka eksponensialnya akan cancel dan Lagrangian-nya invariant. This ensures that the whole Lagrangian is invariant since ini yang saya since psi bar itu ini. The coupling E as the interpretation of the electric charge of the psi particle. This follows from the equation of motion of classical electromagnetism, partial mu f mu nu equal J nu. We know that J0 component is the charge density. We therefore have the total charge Q given by, ya nanti kalau dihitung ya pakai Noether theorem procedure, nanti dia sama dengan ini. After treating this as a quantum equation, we have ya kalau sudah psi bar dan psi-nya kita mode expansion, ya bukan mode expansion, diekspansi menjadi annihilation dan creation operator, nanti kita dapat another charge-nya itu ini, which is the number of particles minus the number of antiparticles. Note that the particle and the antiparticle are required by the formalism to have opposite electric. Nah, jadi ini jumlah partikel ya, B, dan sedangkan ini adalah jumlah antipartikel dikali E. Jadi charge-nya ini benar-benar charge total dari sistemnya. Antiparticle are required by the formalism to have opposite electric charge. For KT, the theory of like interacting with electrons
The electric charge is usually written in terms of dimensionless ratio alpha, known as the fine structure constant. Alpha equal 1 over 137. Setting h bar equals c equal 1, we have E equal 0.3. There is small subtlety where here that's worth elaborating on. I stress that there is a radical difference between interpretation of global symmetry and gauge symmetry. Ya, kemarin seperti sudah dijelaskan, ada perbedaan interpretasi dari global symmetry dan gauge symmetry. The former, global symmetry, takes you from one physical state to another with the same properties, and the result is in a conserved current through Noether theorem. Jadi kalau global symmetry itu membawa kita dari suatu physical state ke physical state yang lain dengan karakteristik yang sama, dan hasilnya adalah conserved current yang kita sebut sebagai prosedurnya sebagai Noether theorem. Sedangkan kalau gauge symmetry, kalau gauge symmetry itu adalah redundancy in our description of the system. Jadi kalau gauge symmetry itu redundancy itu bahasa Indonesia kelebihan lah. Ya, jadi bisa kita pahami sebagai redundancy saja lah, redundancy in our description of system. Yet in electromagnetism, the gauge symmetry psi transform into this E plus I lambda psi seems lead to a conservation law. Nah, sedangkan di electromagnetism, gauge symmetry ini itu seolah-olah membawa membawa kita ke conservation law, namely the conservation of electric charge. This is because among the infinite number of gauge symmetry parameterized by a function of x, there is also a single global symmetry that with lambda x equal constant. Jadi ini karena kalau kita set lambda x equal constant, maka gauge symmetry kita ini menjadi global symmetry. This is a true symmetry of the system, meaning that it takes us to another physical state. Nah, kalau kita ambil lambda x equal constant, maka ini menjadi global symmetry ya, atau true symmetry yang artinya membawa kita menuju ke physical state yang lain. More generally, the subset of global symmetries from among the gauge symmetries are those which lambda x transform to constant atau lambda x constant as x to infinite. This take us from one physical state to another. Ya, jadi subset dari global symmetry dari gauge symmetry yang lebih general adalah lambda x itu konstan ketika x-nya menuju infinite. Finally, let's check that for time for matrix C that we introduced in section 4.5 yang charge conjugation ya. Itu benar-benar namanya charge conjugation. If we take the complex conjugation of Dirac equation, we have ya ini ya. Ini bagian suku kinetik dari Dirac, dan yang ini ya harusnya ada cyber di sini. Piece bagian dari interaction. Oh, saya salah. Apa namanya? Kalau kita ambil Lagrangian-nya itu, kemudian kita cari equation of motion-nya, nanti equation of motion dari ini 6.67 atau 6.66 itu adalah itu tadi ya. Ini equation motion dari Lagrangian yang tadi kita sebutkan. Dan kalau kita kompleks konjugatkan, maka I jadi minus I, gamma mu jadi gamma mu star, karena gamma mu itu in general a complex number, partial mu tetap, gamma mu jadi gamma mu star, E mu
mu real ya. Hmm, ya, mu kalau di kompleks konjugat kan tetap dirinya sendiri karena dia foton. Foton itu antipartikelnya adalah dirinya sendiri. Nah, kalau antipartikelnya diri sendiri atau kalau dia memenuhi ini mu sesuatu star sama dengan mu, berarti eh, ya itu tadi antipartikelnya adalah dirinya sendiri dan ya foton kan memang begitu. Dan cybernya jadi psi-nya jadi psi star. Now using the defining equation psi dagger gamma mu psi equal minus gamma mu star and the defining psi c equal psi star, we see that the charge conjugation spin or psi c satisfies. Nah, kemudian kita masukkan ini ya, kita coba masukkan ini minus psi star itu psi dagger gamma mu c, sehingga ini menjadi psi I psi dagger gamma mu C partial mu my plus E psi dagger gamma mu C E mu minus M psi equal 0. Nah, kemudian kemudian ini psi star ya. Psi starnya itu berarti kan terusnya bentar. Ini C-nya ini Hermitian nggak ya? Kita cek di section 4.5. Oh ya, C-nya Hermitian ya. Jadi psi dagger psi ini 1. Sehingga kalau kita balik ke tadi, kita bisa memberikan psi dagger psi di sini, di setelah M. Jadi ini saya kasih psi dagger psi. C dagger C. Kemudian atau C dagger sama aja. Ya, C dagger C saja. C dagger C psi dagger sama dengan 0. Nah, kemudian C ini dia harusnya tidak bergantung dengan X sehingga dia bisa dia komut dengan partial mu. Ini juga harusnya si commute dengan E mu sehingga C-nya bisa keluar ke luar bracket, jadinya ini C-nya keluar, C-nya keluar, C-nya keluar, C-nya ada di sini. Nah, si psi dagger itu adalah psi konjugat. Dan si daggernya ini bisa kita pindah ke kiri. Dan karena ini 0, maka dan psi dagger itu secara umum tidak 0, maka yang ada di dalam bracket itu harus sama dengan 0. Jadilah persamaan ini. I gamma mu partial mu plus
E gamma mu A nu minus M psi conjugate equals 0. So we see that the charge conjugation spinor psi C satisfies the Dirac equation but with the charge minus E instead of E. Ya, jadi bisa kita lihat kalau ini psi maka yang ininya minus, sedangkan yang ini kalau psi conjugate ininya plus, sehingga dia benar-benar mengkonjugasi charge-nya. Coupling to scalars. For a real scalar field, we have no suitable conserved current. This means that we cannot couple a real scalar field to a gauge field. Jadi tadi kan kita udah couple to fermion ya, couple to Dirac equation atau Dirac field. Sekarang kita coba mengcouple elektromagnetik dengan scalar field. Nah, tapi ternyata nggak ada suitable real scalar field ya. Let's now consider a complex scalar field. Sekarang kita consider a complex scalar field. For this section, I will depart from our previous notation and call the scalar field phi to avoid confusion with the spinor. We have a symmetry phi transform into E minus I alpha phi. We could try to couple the associated current to the gauge field. L interaction definisinya ini. Jadi interaction antara electromagnetic field A mu dan juga kompleks scalar field-nya ini. Dan perhatikan bahwa di sini ada gamma mu, indeks mu di bawah dan mu di atas. Untuk meng-ensure agar si Lagrangian ini adalah scalar. Nah, tapi ternyata this doesn't work because the theory is no longer gauge invariant. The current GMU that we couple to mu depends on partial mu lambda, partial mu phi. This means that if we try to compute the current associated to the symmetry, it will now pick up a contribution from the GMU mu term. So the whole procedure was not consistent. Ya, nanti current-nya bergantung dengan current-nya. Oh, bentar. It will now pick up a contribution from the GMU mu term. Oke, intinya kalau nanti kita hitung current dari simetrinya, nanti dia tidak konsisten. We solve both these problems simultaneously by remembering the covariant derivative. In the scalar, the combination, nah, sekarang kita introduce the covariant derivative d mu phi equal partial mu plus IE mu phi. Again, transform as, nah nanti bisa dibuktikan kalau kita transformasi ini dan ini, maka ini akan bertransformasi seperti itu. This means that we can construct a gauge invariant action for the charge scalar field coupled to photon simply by promoting all derivative to covariant derivative. Nah, jadi intinya ini itu adalah Lagrangian yang mendeskripsikan couple dari electromagnetic field dan kompleks scalar field. Jadi ini bagian kinetik dari electromagnetic field. Nah, ini bagian kinetik dan interaksinya terkandung di sini karena interaksinya ada di d mu. D mu-nya ini mengandung E mu, dan nanti kalau kita buka nanti interaction termnya akan keluar, kemudian ada suku ini. In general, this trick works for any theory. If we have U1 symmetry that we wish to couple to gauge field, we may do so by replacing all derivative by suitable covariant derivative. This procedure is known as minimal coupling. Jadi kalau kita punya U1 symmetry itu ini ya. If we wish to couple to gauge field, kita bisa caranya dengan mengganti partial mu menjadi ini. Sekarang QED. Let's now work on
the Feynman rules for the full theory of quantum electrodynamics. Jadi, the theory of electrons interacting with field. The Lagrangian is ini seperti yang tadi ya, partial mu-nya kita ganti dengan d mu. This road we take now depend on the gauge choice. If we work in Lorentz gauge previously, then we can jump straight to section 6.5 where the Feynman rules for QED are written down. If, however, we work in Coulomb gauge, then we still have a bit of work in front of us in order to message the photon propagator into something Lorentz invariant. Nah, ya. We will now do that. Kalau kita pakai Coulomb gauge, kemarin kan Lorentz invariantnya itu tidak termanifestasi secara langsung. Jadi kita harus melakukan sesuatu agar dia terlihat Lorentz invariant. In Coulomb gauge, kita punya ini nabla A sama dengan 0. Nabla dot A sama dengan 0. The equation of motion arising from varying A0 is, ya nanti bisa dibuktikannya kalau kita variasikan terhadap A0 atau kita hitung nanti apa namanya ini partial mu partial L per partial mu partial mu A0 minus partial L per partial A0 equal source-nya sepertinya 0. Nanti dia akan sama dengan ini. Persamaan equation of motion-nya. Which has the solution A0 equal this. In Coulomb gauge, we can rewrite the Maxwell part of the Lagrangian as ini kemudian dari definisi I itu adalah partial A per partial T plus nabla V ya. Atau ada yang minus. Saya lupa, kita cek. Oh, minus dua-duanya ya. Nanti kalau di kuadratkan dia jadi plus. Nah, nanti kalau ada cross term-nya itu hilang karena nabla dot A-nya 0. After integrating the second term by part, ini, by and inserting the equation A0, we have jadi ini sepertinya nanti jadinya adalah itu kan jadinya nabla A0 nabla A0 ya. Kalau kita integrating by part, harusnya nanti dia jadi ini minus A0 nabla square A0. Dan kalau kita masukkan A0 di situ, integralnya cuma 1.
Pentingnya nanti jadi ini ya, apa namanya, delta Dirac. Jadi suku ini nanti akan jadi something minus delta Dirac karena kalau tidak salah ada definisi ini. Nabla kuadrat dikali 4pi x minus x bar itu adalah minus delta 3 x minus x or something like that. Ya, sepertinya seperti itu. Kemudian nanti dia ngekil satu integralnya dan ya sisanya ini. Bentar, kita cek dulu di internet. Ya ini ya, nabla kalau di sini sih nabla dot r minus r aksen per r minus r aksen itu 4 pi nabla r minus r aksen. Ya, karena kita itu seperti itu ya. Kalau kita kan kita tadi punya nabla square seperempat pi x minus x aksen ya. Kalau kita turunkan sekali, dia harusnya hasilnya minus nabla seperempat pi x minus x square dikali x minus x. Ya, seperti ini. Coba kita tulis secara bagus saja. Jadi kita punya plus setengah E0 plus E0 E0. Kemudian kalau kita integral by part, dia jadi ini E0 plus square E0. Jadi integral by part itu dikasih minus, kemudian turunan di sini pindah ke suku yang lain. Dan kita masukkan definisi E0. E0 tadi ini ya, E dikali integral itu, berarti E-nya square, E square integral D3X aksen D3X double aksen per
namanya. Yang ini C0 X aksen, T. Ini yang double aksen saja. Kemudian nabla square C0 X aksen, T per, ini ada masih pernya, per 4pi X minus X double aksen 4pi X minus X aksen. Kemudian kita impose nablanya ke sini. Sehingga harusnya jadinya minus. Jadinya ini plus setengah X square. Ini tetap. Ya, D3 X aksen. D3 X double aksen. C0 X aksen T per 4pi X minus X double aksen. Nabla C0 X aksen, T dikali X minus X aksen per 4pi X minus X aksen square. Kita lihat. Kemudian seperti tadi kita masukkan definisi dari delta Dirac. R itu sama dengan R per R itu sama dengan R ini. Nah, sehingga ini bisa terhapus. Ini jadi arahnya saja. Kalau itu jadi arahnya saja, atau memang arahnya saja ya. Bentar, turunan dari nabla super R itu minus super R square. Oh iya, di sini kan ada R-nya ya, super R-nya, super R.
Ya, ya. Jadi ini nanti hasilnya kalau kita turunkan dia cuman arahnya doang. Nah, kemudian semua ini bukan semua ini sih. Ini bisa keluar dari nabla sebenarnya karena dia nggak bergantung dengan X. Dan nablanya ini dia turunan X doang. Dia jadi C0 X aksen T dikali nabla 3 X minus X aksen. Nah, kemudian kita impose integral X aksennya sehingga merubah semua X aksen menjadi X atau merubah X menjadi X aksen. Atau merubah X aksen menjadi X. Lebih bagus itu. Merubah X aksen menjadi X ya. Sehingga nanti yang ininya jadi X. Ya sudah gitu aja. Kemudian kita karena X double aksen itu indeks dummy, kita ubah dia menjadi X aksen. Ini jadi integral D3 X aksen C0 X aksen T C0 XT per 4pi X dikurangi X aksen. Harusnya hasilnya itu. Ya ini ya. Ini bisa ditukar-tukar. Tapi ya hasilnya sama. Ini caranya seperti itu. Pakai definisi ini nabla dot R topi per R square itu sama dengan 4pi delta 3 R. Oke. We find ourselves with non-local term in action. Nah, dia non-lokal karena di sini ada fungsi X aksennya ya. This is exactly the type of interaction that we post in section 1.14 never arise in nature. It appears here as an artifact of working in column cage. It does not mean that the theory key is non-local. For example, it wouldn't appear if we worked in Lorentz cage. Ya, harusnya ini nggak non-lokal. Maksudnya ini harusnya lokal. Harusnya semuanya bergantung dengan X saja. Tidak ada yang bergantung dengan X aksen. Karena ini Maxwell, ya karena memang harusnya non-lokal. Harusnya lokal. We now compute the Hamiltonian, changing the notation slightly from the previous chapter. We have the conjugate momenta, pi, pi-nya sekarang besar. Itu ini ya. Dan pi dari psi-nya itu ini. Which give us the Hamiltonian. Ya nanti bisa dibuktikan kalau Hamiltoniannya ini pakai itu sama dengan pi kali a dot mu dot pi mu ditambah pi psi dot dikurangi L sama dengan ini. Where C sama dengan ini dan C0 sama dengan ini. Now Feynman rule. We want to determine the Feynman rules for this theory. For fermions, the rules are the same as those in section 5. The new pieces are that we denote the photon by a wavy line. Each n line comes with an ij 1 to 3 index telling us the component of A. We compute the transfer photon propagator. It is ini wavy line-nya and the contribution
propagator transfer propagatornya ini. The Fed contribute ini dari ininya ya, apa namanya, interaction termnya kan ada minus I gamma 1-nya, ya gamma I, ya tidak kelihatan sih di sini. Nanti kelihatan kalau kita compute satu-satu. The index gamma I contract with the index in the photon line. The non-local interaction with in position space is given by ini contributes a vector. Jadi kalau di sini X, di sini Y, maka ada contribute factor ini. The assignment rules are rather messy. This is the price we have paid for working column gauge. We'll now show that we can message these expressions into something much more simple and Laurent invariant. Let's start with the offending instantaneous interaction since it comes from A0 component of the gauge field. We could try to redefine the propagator include D00 piece, which will capture this term. In fact, it's quite nicely in this form. If we look in momentum space, we have, jadi ini kalau kita ubah menjadi momentum space, jadinya ini ya. Ini semua kalau kita ubah jadi momentum space, jadinya ini. We can now combine the non-local interaction with transfer photon propagator by jadi propagator dan non-local interaction-nya kita gabung. Kenapa bisa seperti itu? Karena sepertinya bentuknya itu mirip antara propagator dan ini propagator dan lokal interaction-nya itu mirip. Jadi ketika mu nu-nya 0, dia jadi non-local interaction, dan ketika yang lainnya itu dia bisa dijadikan propagator atau 0. With this propagator, the wavy photon line now carries 0, 1, 2, 3 index. Karena 0-nya ini from non-local ya. The extra mu equals 0 component taking care of the instantaneous interaction. Yeah. We now need to change our vertex slightly. The minus IE gamma I above get replaced by minus IE gamma mu, which correctly accounts for the A gamma 0 square based in instantaneous interaction. Jadi ini ya. Jadi ini. The D00 piece of the propagator doesn't look a whole lot different from the transfer photon propagator, but wouldn't it be nice if they were both part of something more symmetric? In fact, yeah. We have the following claim. We can replace the propagator mu with a simpler Lorentz invariant propagator. Nah, kalau kita ganti ini, ternyata dia sama dengan ini. Proof there is a general proof using current conservation. Here will be more pedestrian and show that we can do this for certain Feynman diagrams. In particular, we focus on particular three-level diagram that contributes to EE scattering. Jadi elektron scattering ya. Jadi kita punya elektron di sini dan kita punya elektron di sini dan dia terscatter karena foton. Dan kalau kita hitung Feynman diagram ini, jadinya ini ya. Ini dari U-bar, harusnya ini. Ini U-bar. Ini vertexnya itu kontribut ini, gamma mu. Kemudian ini U. Kemudian propagator ini D. Kemudian yang di sini juga sama, ini U-bar. Ini vertex yang kontribut gamma nu, kemudian yang bagian ini U, Q. Caranya seperti itu, dan untuk compute amplitude selalu ingat bahwa ordernya itu bar, something,
enggak bar ya, biar dia bisa jadi scalar. Where k equal this or this. Recall that UP satisfy the equation. Ya, spinornya itu satisfy ini ya. Satisfy equation itu, Weyl spinor U-nya. Let's define the spinor contraction A mu itu sama dengan ini dan B nu sama dengan ini. Jadi ini kita definisikan alpha mu dan ini beta nu. Then since k equal that and that, we have k mu A alpha mu equal A mu-nya ini. Kalau kena k mu, itu ini P minus P, jadinya nanti jadi ini ya. Jadinya kan ini kalau kita kena k mu, nya nanti bisa kena ini gamma mu, dan k mu gamma mu kan berarti k slash. Dan k itu nih P minus P aksen, berarti ini P slash minus P slash aksen. Sama dengan ini. Nah, tapi karena kita punya ini P slash U itu sama dengan MU, nah maka kita bisa ganti ini. Dan yang P slash U-nya itu keluar M, sedangkan yang P aksen slash itu kena yang ini, yang P juga, karena kita lihat di sini argumennya ini harus sama. Kalau ini P, tapi kalau ini P aksen ya kenanya ke sini. Dan dia berarti M minus M, dan dia berarti 0. Nah, and now similarly, ini sama dengan 0. Using this fact, the diagram can be written as, nah, sekarang tadi kan ininya kita ganti alpha ya, kemudian ini kita ganti beta. Nah, sekarang kita compute itu dengan ini. Berarti ini sama dengan ini yang alfanya tadi ini. Demiunu-nya ini kita ganti dengan definisi demiunu yang ini. Berarti nanti hasilnya adalah alpha mu, demiunu-nya eta mu nu per P square. Eta mu nu minus I P square. Minus I, ya itu, dikali B nu. Ini nu-nya di bawah. Mu nu, beta nu. Nah, berarti ini kita punya beberapa kemungkinan, yaitu ketika mu-nya sama dengan 0, nanti berarti ya semuanya 0, dan Minkowski metrik kita kalau nggak salah kita ambilnya satu min satu atau 0 min 1 ya. Min 1 1 1 1 ya. Kalau nggak salah sih 1 min 1 min 1 min 1. Kalau itu kita ambil, harusnya nanti jadinya minus. Kalau yang untuk mu nu-nya, karena di sini ada minus. Deminunya minus ya. Deminunya minus. Kita lanjut dulu deh. Kemudian kemungkinan yang lain itu
Wait. Ini suku ini dari mana? Apakah dari ini? Keinu, Benu, dan juga K alpha mu E alpha mu sama dengan 0. Sepertinya dari situ. Kalau kita punya K mu alpha mu sama dengan 0, berarti K0 alpha 0 itu sama dengan K dot alpha. Oh, makanya dia diganti ini ya. Alpha dot K-nya diganti alpha 0 K0. Dan ini diganti beta 0 K0 juga. Cuman suku yang ini dari mana? Demiununya ini pakai yang atas atau yang ini ya? Sepertinya demiununya pakai yang ini ya, bukan yang itu. Kita mau membuktikan kalau demiununya bisa dijadikan tadi eta miunu per p kuadrat. Tapi yang di sini kita pakai ini dulu. Demiunu. Nah, sehingga kalau misalkan miununya 0, kita berarti I alpha 0 D00, D00-nya itu ini. Ya, ini juga coret. Berarti hasilnya adalah I alpha 0 beta 0 per P square. Entah ini P-nya K atau P, kayaknya K. Itu yang 00. Kemudian yang kalau ini, nah oh ya, keluarnya ini. Sehingga kalau dikali dengan alfa, kalau dikali dengan alfa I beta C, nah ini kalau kena ini berarti hasilnya alfa dot beta. Kalau alfa I beta C kena ini, hasilnya dikurangi alfa, alfanya kena PI ya, alfa I-nya kena PI berarti alfa dot K sih tadi. Alfa dot K dikali beta dot K per, ini berarti K kuadrat, ini dari sini, dikali K kuadrat per, ini K kuadrat. Ya, intinya beta mu-nya pakai yang definisi sebelumnya, bukan yang itu. Nah, jadinya ini ya, sama ya. Alpha dot beta K square, ini sama. Kemudian kita pakai ini, tadi saya sudah jelaskan, ini dan ini sama dengan 0. Untuk merubah ini menjadi ini. Kemudian K square-nya kemudian apa yang terjadi di sini? Di sini ini kita samakan penyebutnya di sini K square, sehingga ini keluar, kemudian K0 square dikurangi K square alpha 0 beta 0. Nah, kemudian ini ke sini, apakah ini 0? K0 minus K square, which Clement result nggak dijelaskan. K0 itu apa? K0 itu ya K0.
K0 minus K square. What is K? K itu K-nya punya foton ya. Oh ya, K-nya punya foton. Jadi ya 0. Karena massa foton itu 0. Jadi kita ingat bahwa energy momentum relation itu E square minus P square sama dengan M square ya. Dan kalau di foton berarti ya E itu adalah bagian dari komponen ke 0 dari energi momentum dikurangi K square itu sama dengan 0. Nah, dan itu sama dengan ini. Jadi ini 0 karena massa foton 0 sehingga sisanya ini dan ini. Wait, minusnya dari mana? Oh, saya salah. Bentar. Karena ini dot jadinya ini. Wait. Alpha. Oh ya, ini belum tentu 0 karena kalau di internal line ini belum tentu mass shell. Mass shell itu sesuatu yang memenuhi tadi energi momentum relation tadi. Jadi dia masanya belum tentu 0 karena di sini tuh fotonnya virtual bukan foton beneran. Jadi kita tidak memakai itu. Ini K square ini apa ya? Apakah ini for momentumnya di square atau sepertinya ya. Jadi K square ini buka. Saya tadi pikir K square itu sama dengan ini ya, tapi ternyata K square ini sepertinya adalah K mu dan K mu ini K0 square minus K 3 vector square. Nah, sehingga K square minus K0 square atau dibalik itu minus K square atau kalau kita balik K0 square minus K square itu sama dengan K vector square. Nah, ini jadi K vector square. K vector square-nya itu coret dengan ini sehingga ya jadi ini coret dengan ini sehingga sisanya adalah ini alpha 0, beta 0, K square 0. Nah, K square-nya keluar dan sisanya alpha dot beta dikurangi alpha 0, beta 0. Dan kita tahu kalau alpha dot beta yang for vector itu sama dengan alpha 0, beta 0 dikurangi alpha itu 3 vektor 3 dot dengan vektor 3. Atau kalau dibalik ya itu. Jadi itu ya. Dia karena itu. Kemudian ini alpha dot beta itu tidak lain dan tidak bukan adalah eta mu dikali ini dan ini. Jadi alpha dot beta dot di sini dot di 4 dimensi dia sama dengan alpha mu beta nu eta mu. Jadi ini definisi dari dot product. Nah, berarti terbukti bahwa d mu nu itu sama dengan ini. Ya, walaupun padahal ini cuma di satu Feynman diagram ya, tapi harusnya dibutuhkan untuk semua Feynman diagram. Tapi ya sudah, itu dianggap proof. Which is the climate result. You can similarly check that the same substitution is legal in the diagram. Ini, jadi kalau di diagram ini nanti bisa dicek bahwa d mu nu-nya itu bisa d mu nu-nya yang awalnya tadi itu bisa ditulis dengan itu ditulis dengan climate result yang ini. Okay, in fact, although we won't show it here, it's general fact that at free Feynman diagram we may use the very nice Lorentz variant propagator ini. Jadi propagatornya bisa ditulis ini. Nah, kalau propagatornya kayak gini berarti dia Lorentz invariant.
karena dia sudah mu-nya dari 0 sampai 3. This is the propagator we found when quantizing the Lorentz gauge using the Feynman gauge parameter. In general, quantizing the Lagrangian 6.57 in Lorentz gauge, we have the propagator this. 637 itu kalau ada ini ya, kalau yang ada 1/2 alfanya kemarin, kalau masih ingat. Using similar arguments to those given above, you can show that the p nu over p squared term cancel in all diagram. For example, in the following diagram, p nu piece propagator contribute as wait. This is you can show that the p nu ini term cancel in all diagram. For example, in the following diagram, p nu piece of the propagator contribute as propagatornya ini ya. Oh ya. Jadi yang di sini itu kita punya U bar ini U. Oh, kali verteknya dulu ya. Verteknya itu gamma, di sini ada gamma. Kemudian dikali dengan propagator di sini. Nah, propagatornya kan momentumnya di sini K ya, sehingga ini bukan P tapi K. Maksudnya kalau di sini. Berarti nanti ada K mu K nu per K square. Dan yang bagian K mu-nya itu nanti terkontraksi dengan bagian yang ini. Nah, sehingga nanti hasilnya 0. Jadi kayak bagian ini itu enggak berkontribusi gitu. Intinya seperti itu. Feynman rules. Finally, we have Feynman rules for GP. For vertices and internal lines, we write vertex I E gamma mu photon propagator I eta mu nu over p square plus I fermion propagator that for external lines the diagram we attach photon, we add a polarization vector epsilon mu epsilon in out for incoming outgoing photon in column H epsilon 0 equals 0 at epsilon dot p equals 0. Fermion, we add an spinor U or U bar for incoming and or outgoing fermion. We add a spinor V bar V for incoming outgoing anti fermion. Oke, kayaknya sisa dikit. Charged scalar. Pauli asked me in Westcott ya. Pauli asked me to calculate the cross section for pair creation of scalar particle by photons. It was only a short time after Bethe and Hitler had solved the same problem for hadron and positron. I met Bethe in Copenhagen at a conference and asked him to tell me how he did the calculation. I also inquired how long it will take to perform these tasks. He answered, it will take me 3 days, but you will need about 3 weeks. He was right. As usual, furthermore, the published cross-section were wrong by a factor of 4. Ya. Jadi sebenarnya sebelum ini ya, Feynman menginikan Feynman rules-nya, dan ya mungkin dulu belum ini sekarang. Dan mungkin kalau di conference itu enggak yang itu enggak cuman yang leading contribution-nya aja ya. Mungkin yang apa namanya beberapa suku gitu. Tapi ya tetap aja. The interaction term in Lagrangian for charged scalars come from the covariant derivative term. Jadi interaction termnya untuk charged scalar dari ininya ya, kita tadi ingat covariant derivatifnya itu mengandung suku interaksi. Ini kalau kita pecah dan juga ini. This give rise to two interaction vertices. But the cubic vertex is something we haven't seen before. Ini ya, cubic vertex. Oh bukan, ini. Jadi kalau vertexnya cubic, maka harus ada 4 legs. Seperti yang dulu saya jelaskan. It contains kinetic terms. How do this appear in Feynman rules? After P transform, the derivative term means that the interaction is stronger for fermion with higher momentum. So we include momentum factor in the Feynman rule. There is also a second cycle graph
The two Feynman rules are ini untuk yang 1A dan 2 ini ya, yang untuk yang ini ya. Sedangkan yang ini untuk yang ini. Jadi vertexnya itu mengkontribusikan itu. The factor of 2 in cycle diagram arises because the two identical particle appears in the vertex. It's the same reason why the 1/4 apa itu namanya? Factorial didn't appear in the Feynman rules for phi for theory because ya ada 4 factorial yang ininya apa namanya? 4 factorial identical diagram. Jadi di sini ada identical particle appearing in the vertex ininya dan ininya bisa kita switch sehingga harus dikali 2. Scattering in QED. Let's now calculate some amplitudes for various processes in quantum electrodynamics. With a photon coupled to a single fermion, we'll consider the analogous set of processes that we saw in section 3 and section 5. We have electron scattering. Sebentar, ini ya saya akan coba jelaskan satu ya. Sebenarnya nggak usah dijelaskan. Maksudnya electron scattering, electron-electron to electron-electron is described by two leading order Feynman diagrams given by ini ya. Ini seperti tadi untuk outgoing elektron U bar vertexnya gamma mu ada I-nya something. Kemudian untuk incoming photon incoming fermion, maaf ini fermionnya. Incoming fermion itu U. Jadi U bar gamma mu U itu kontribusi ke sini. Ini vertexnya ini ada I somethingnya ya. Coba kita lihat. Ini rules untuk QED. Ini untuk ini incoming outgoing fermion U dan U bar. Kalau vertexnya mana vertexnya ini minus I gamma mu. Ya ya. Jadi ini minus I gamma mu U bar U. Kemudian fotonnya propagatornya ya saya lupa. Ini fotonnya ya, dan untuk apa namanya internal lines itu kita masukkan kontribusi propagatornya. Foton propagator ini I eta mu minus P square. U bar minus gamma mu. Ini U. Ini fotonnya minus eta mu nu. Ada I-nya kayaknya. Per P square. Yang ini juga sama. Yang ini U bar minus I gamma mu. Ini karena elektron-elektron ya. Kemudian ini U. Jadi ini berkontribusi di suku ini. Dan tinggal nanti disamakan ya ini ya apa namanya. Indeksnya. Ini kan PS aksen. Ini P aksen, S aksen. Ya nanti tinggal disamakan indeksnya itu. Tapi intinya dia U bar ini kali ini. Itu berkontribusi di sini. Kemudian U bar ini kali ini untuk yang indeks Q dan R nanti berkontribusi di sini. Kemudian fotonnya itu ini nggak boleh mu ya ini ya. Fotonnya ini kontribusinya itu ini dp square dp aksen minus p karena
jangan P ini K, dan K-nya itu sama dengan P minus P aksen atau sama dengan Q minus Q aksen. K-nya ini adalah momentum di sini ya. Dan momentumnya kan konstan, conserve. Jadi ini ditambah ini harus sama dengan ini. Ya kayak hukum Kirchhoff lah. Dan eta mu nu-nya ini kan ini nu. Dia mengedown indeksnya di sini jadi mu. Makanya ini jadi mu di sini. Ya nanti dengan cara yang sama bisa dibuktikan kalau ininya seperti ini ya. Ini jadi ini. Di sini minus karena kita exchange fermionnya. Dan ini bisa kita lihat ininya harusnya benar minus IE square dari sini dan itu. Ini dikali minus I. Oke. Elektron positron annihilation ini juga sama harusnya. Let's now look at E plus elektron positron menuju ke 2 gamma. Nah, di sini kita lihat interaction termnya itu harus 2 fermion dan juga 1 foton ya. Makanya di sini harus selalu seperti ini. Sehingga di tengah-tengah ini itu pasti fermion. Karena interaction term di Lagrangian kita ini nanti muncul ada A-nya ya di sini. Ada A mu. Jadi ada sidebar A mu psi. Sehingga di vertex itu harus ada satu foton dan 2 fermion. Nah, sehingga ini vertexnya mesti harus ada 1 foton. Ini fotonnya yang wiggle, ini yang solid line ini fermion. Jadi harus seperti itu. Nggak boleh ada seperti ini. Kecuali interaction Lagrangian kita ubah. Nah, kalau ini kita exchange foton, jadi karena foton itu boson, kontribusinya itu enggak di plus ya, tapi minus. Nanti tinggal dipakai apa namanya, Feynman rules-nya tadi. Ini cuma amplitude saja sih, sisanya. Tapi saya cobalah. Contribution dari foton ini di foton itu ini ya epsilon. Jadi ini ada epsilon di sini, epsilon outgoing. Kemudian vertexnya tadi tetap sama I, E, gamma mu. Kemudian ingoing fermion. Oh, ini foton ya, maaf. Outgoing foton. Ini incoming fermion U. Tuh. Ya. Ini epsilon P aksen. Kemudian ini bagian ini ya. Ini. Kemudian yang sini ada epsilon juga, di sini ada vertex juga, minus I, E, gamma nu.
Kemudian di sini ada positron ya. Positron kontribusinya berarti P bar sepertinya. Ini incoming positron ya V bar. Ini berkontribusi di sini. Kemudian saya harus hitung ini dulu sebenarnya. Propagator dari apa itu propagator dari fermion. Jadi propagator dari fermion itu sepertinya K slash plus M per K slash square minus M square I. Jadi ini propagator dari fermion dan dia berkontribusi di tengah sini. Jadi karena K-nya itu sama dengan P minus P aksen ya. Jadi cara ngitungnya ini, kemudian dikali propagator ini, kemudian baru yang di sini. Nah, tapi karena epsilon itu dia nggak punya indeks minor, maka dia bisa pindah-pindah ya. Jadi harusnya epsilonnya ada di sini. Harusnya epsilonnya ada di sini. Cuman dia bisa, karena dia nggak punya indeks minor, maka dia bisa kita pindah ke sini. Ya, intinya kurang lebih seperti itu. Dan kalau elektron positron scattering, sometimes known as Baba scattering, the two laws of the diagram Feynman adalah itu, nanti bisa dicoba sendiri. Di sini minus, sepertinya dari kontribusi something, kayak yang kemarin dijelaskan. Dan kalau kita tuker lag-nya, nanti dia yang satunya jadi plus. Karena ini fermion ya. Compton scattering, the scattering of photons, in particular X-ray of electrons. Jadi Compton scattering itu elektron kita kenakan dengan foton ya. Nanti dia jadi ini is known as Compton scattering. Historically, the change in wavelength of the photon in scattering process was one of the conclusion piece of evidence that light could have behaved as particle. The amplitude is given by. Jadi ini vertexnya di sini ya. Jadi fermion, fermion, foton. Ini vertex, fermion, fermion, foton. Jadi ya begitu. Ya sama. Dan juga tambah ini, ininya ditukar karena dia boson. Ini plus. The amplitude vanish for longitudinal photons. For example, suppose epsilon epsilon incoming itu in order of Q, then using momentum conservation P plus Q equal ini, we may write the amplitude as jadi gamma mu-nya nanti epsilon mu-nya bisa pindah ke sini, dia jadi epsilon out kalau di sini. Kalau di sini dia jadi epsilon out slash karena slash notation ya. Kemudian epsilon in-nya kita ganti Q. Karena ini nu, berarti ini Q nu. Q nu-nya kena kalau sini jadi Q slash, kalau ke sini jadi Q slash. Yang lebih seperti itu. Kemudian wherein going the second line, we have performed the sum gamma matrix manipulation. Ya. Ini epsilon. Ini harus kita keluarkan ya. Ini harus kita keluarkan. And invoke the fact that Q is null, so Q dot Q equals 0. Together with the spinor equation equals 0. Oh, jadi ini QQ. Ini nanti jadi 0. Ini QQ ini jadi 0. Jadinya suku ini hilang. Kemudian
P aksen ini dan ini sama dengan 0. P slash minus M. Jadinya M dikali U, nanti jadinya P slash. Jadinya dia di sini jadi 2 P slash, yang sini jadi 2 P aksen slash. Something like that. Jadinya makanya dia di sini jadi ini. Kalau ininya keluar, dia karena harusnya ini kan skalar. Oh, wait. Ini harus epsilonnya harus dikeluarkan dulu sih tapi. Bentar. P slash M U P. Ya, epsilonnya harus dikeluarkan dulu. Harus taruh depan. How we can do that? Kalau ini dia akan kena Q slash epsilon slash. Ini berarti Q mu gamma mu epsilon u gamma mu or something like this. Seperti biasa, epsilon itu bisa maju ke depan karena dia nggak punya apapun. Epsilon nu, Q mu, gamma nu. Ini gamma nu itu kalau kita tukar dia memenuhi ini ya. Saya lupa. Kita cek. Properti gamma mu. Ini ya. Sama dengan 2 eta mu. Jadi kita punya tadi epsilon nu, Q mu, gamma nu. Kalau kita tukar, ini jadinya gamma nu minus gamma mu plus 2 eta mu nu. Epsilon dot Q itu dia 0 karena dia transpose, jadi ini hilang. Jadinya harusnya minus. Ketika epsilon keluar dari Q. Jadi kalau ini keluar dari sini, harusnya there is minus there. Oh ya, bentar. Di sini minus ya. Ini berarti ini minus M. Minus M sama dengan, nanti kalau pakai ini minus M sama dengan minus P slash. Oh ya, jadinya plus ya. Jadi plus P slash karena
Bentar. Oh, enggak. Jadinya minus B slash. Wait, kok B slash? Padahal di sini P aksen. Jadi harusnya yang ini kena yang ini. Kalau kena yang itu, ya tetap minus juga. Minus P slash juga. Minus P slash aksen. Terus itu sama. Coba kita lihat yang ini dulu. Kalau yang ini epsilonnya bisa langsung out. Dia langsung bisa jadi ini. Kemudian M-nya ini dia bisa kena ini hilang jadi P slash plus P slash 2 P dot Q. Kenapa slash yang nggak ada ya? Jadinya kalau yang saya dapatkan ini jadi 2 P slash dot Q slash. Ini sama dengan 2 gamma mu gamma nu P mu P nu. Kalau nggak salah sih emang sama dengan itu. Kita lihat di Wikipedia dulu. Slash notation. Ya, jadi memang itu ada ini memang P dot Q. Jadi kalau di slash, kalau di dot, dia slashnya bisa hilang. Nah, yang jadi masalah, ini tadi saya dapatnya minus bukan plus. Soalnya harus saya outkan dulu. QQ-nya 0. Coba kita hitung secara ini hilang. Hasilnya berarti Q slash P aksen slash plus epsilon ya. Untuk plus Q slash M epsilon out slash. Ini saya mau sepertinya begitu. Jadi ini Q slash tadi kayaknya somehow saya ada yang salah. Ini jadi Q dot epsilon. Q dot epsilon jadi epsilon dot Q. Dan epsilonnya bisa keluar tanpa harus minus. Apa proofnya ya? Jadi berdasarkan Q slash epsilon slash sama dengan Q mu gamma mu gamma nu A slash B slash ini sama dengan gamma mu gamma nu
mu anu B nu. Gamma mu gamma nu. Ini harusnya sama dengan minus gamma nu gamma mu E mu B nu plus 2 eta mu nu E mu B mu B nu. Makanya ini pindah ke ini berarti adalah minus ini kena ini jadi A slash kemudian ya B slash ini jadi 2A slash B slash sama dengan 2 eta mu nu A mu B nu ya sama dengan 2 A dan B ya. Jadi emang begitu. Jadi dia bisa keluar tanpa harus mengganti jadi minus. Jadi ya kurang lebih seperti itu. We now recall that the fact that Q is null vector while P square equal P dot square equal M square since the external leg are on my shell. Ya, external leg selalu my shell ya. Kalau my shell berarti dia memenuhi ini P mu sama dengan M sama dengan massa square. This means that the two denominator in the amplitude reach ini M square-nya berarti sama dengan bisa jadi P square ya. Jadi ini P square kalau kita kuadratnya kita lakukan plus 2P dot Q plus Q square minus P square. P square-nya coret dan Q-nya itu 0 sehingga dia coret. Sehingga dia tinggal jadi ini. Ini harusnya mirip. The essential that the combined amplitude vanish for longitudinal photon as promised. Satunya 2, satunya plus. Ini jadi P dot Q ya. P dot Q-nya coret sama ini. Kalau ini jadi minus P dot Q. Aksen coret sama ini. Jadi 2 minus 2, 0. Dan amplitude vanish for longitudinal photons as promised. Oh ya, apa namanya? Kalau fotonnya longitudinal, dia karena di sini bilang this amplitude vanish for longitudinal photons. Dan proofnya seperti tadi yang sudah kita jelaskan. Sekarang photon scattering in QED, photons no longer pass through each other unimpeded. At one loop, there is a diagram which leads to photon scattering. Although naively logarithmically divergent, the diagram is actually rendered finite by gauge invariant. Adding muons, adding a second fermion into the mix. Oh ya, jadi ya sama aja, tinggal masanya diganti aja sebenarnya. Which we could identify as a muon. New processes become possible. For example, we can now have processes such as electron muon scattering and electron positron scattering into muon anti-muon pair. Using our standard notation P and Q for incoming momenta and P and Q action for outgoing. Jadi sama aja, nanti tinggal masanya diganti aja. We have amplitude given by ini elektron scattering, ini elektron muon. Oh, salah. Ini elektron muon scattering, ini elektron annihilation of electron positron pair becoming muon and muon pair. Ini sama dengan ini. Ya bisa dibuktikan, nggak susah. Nanti sebenarnya tinggal masanya diganti aja yang bagian di Feynman rules. Ini dan ini ada fermion propagator dan fermion itu ya bisa muon, taon. Nanti masanya aja tinggal disesuaikan. Ya udah bedanya itu aja. The Coulomb potential. We have come a long way. We have understood how to compute quantum amplitudes in a large array of field theories. To end this course, we use our newfound knowledge to rederive our results you learn in kindergarten. Coulomb law ya. Dulu kan di TK kita belajar Coulomb law ya. To do this, we repeat our calculation that led us to the Yukawa force in section 3.52 and 5.7.
We start by looking at electron scattering. Ya, maksudnya kita mau seperti yang sudah dijelaskan di awal-awal juga, force itu bisa kita turunkan dari interaksi antar partikel atau dari Feynman diagram ini. Contohnya misalkan di elektron scattering harusnya nanti kita bisa dapat Coulomb potential atau Coulomb force. Following 5.49, the non-relativistic limit of the spinor, ini ya, kemarin kita udah buktikan juga. This means that gamma zero piece of the interaction give term. Ini sama dengan ini. Tinggal dimasukkan definisi ini. While the spatial piece vanish in the non-relativistic limit. Comparing the scattering amplitude in this limit of that non-relativistic. Yang ini itu bukan non-relativistic limit yang 5.49, tapi kalau kita ambil relatif, ya saya salah, ini apa namanya, emang di relativistic limit itu ini ya, karena nanti kita pakai M square-nya sangat lebih besar dari P square, di P square yang ini ya, sehingga yang bagian M-nya mendominasi, karena di non-relativistic limit kan kecepatannya sangat kecil ya. Comparing this scattering amplitude in this limit of that non-relative quantum mechanics, we have effective potential between the electron. Ini sama kayak yang di bab 3 atau bab 2. Kita compare itu dengan amplitude-nya dengan ini. Effective potential. Nah, nanti tinggal ini integralnya dilakukan. Nanti dia jadi ini. Ini integralnya bisa diselesaikan dengan sepertinya bisa menggunakan integral kontur ataupun coba diubah jadi apa namanya, jadi spherical coordinate-nya. We can trace the minus sign that give a repulsive potential fact that only a zero component intermediate propagator contributes to non-relativity limit. Ya, ini apa namanya, potensialnya ini benar ya. Kalau untuk elektron positon scattering, amplitude-nya itu bedanya ininya plus, ini minus. The overall plus sign comes from treating the fermion correctly. We saw the minus sign when studying scattering in the Kawata area. The difference now comes from looking at the non-relativistic limit. We have ini sama kayak tadi, giving us potential of opposite charge. Rationally, we find an attractive force between electron and positron. The different calculation from Yukawa force come again from the zeroth component of the gauge field. This time, case of gamma zero sandwiched with between that V bar gamma zero V rather than V bar V. Pisau in Yukawa case ya. Jadi karena ada gamma zero-nya ya. Jadi differ with Yukawa case ini. Sekarang kalau Coulomb potential for scalars, there are many minus sign. In the above calculation, which somewhat obscure the crucial one, which gives rise to the repulsive force. A careful study reveals the offending sign to be that which sits in front of the A0 piece of the photon propagator. Note that with our signature plus minus minus minus, the propagating AI have the correct sign, while A0 come with wrong sign. This is simpler to see in the case of scalar GG, where we don't have to worry about the gamma matrices. From the Feynman rules of the section 6.51, we have the non-relative scalar I scattering. Ini kita pakai scalar gitu ya biar kelihatan jelas untuk yang apa namanya, coupling dengan scalarnya gimana. Jadi gamma zero-nya nggak ada.
where the non-relative limit, the numerator involves 2m square and is reversible for selecting A0 part of the photon propagator rather than AI part. This shows that Coulomb potential for spin zero particle of the same charge is again repulsive. Jadi untuk coupling kalau misalkan KD-nya kita anggap sebagai scalar atau berarti kalau dia scalar berarti dia spin zero ya. Untuk fermion ini fermion dan E minus ya. Walaupun ini scalar dia repulsif. For electron positron scattering, the amplitude picks up an extra minus sign because the arrow on the legs of Feynman rules are correlated with the momentum arrow. Flipping the arrows in on one pair of legs in amplitude introduce the relevant minus sign, ensure that the relativistic potential between A minus A plus is attractive as expected. Afterward, in this course, we have laid the foundational framework of quantum field theory. Most of the development that we have seen, which already placed in the middle of 1930s, pioneered by people such as Jordan, Dirac, Heisenberg, Pavliashkov. Footnote: for more detail in history quantum field theory, see the excellent book KD and the Man Who Made It by Sam Schreiber. Yet, by the end of 1930s, physicists were ready to give up on quantum field theory. The difficulty lies in the next term, in perturbation theory. These are terms that correspond to Feynman diagram with loop in them, which we scrupulously avoided computed in this course. The reason we have avoided because they typically give infinity. And after 10 years of trying and failing to make sense of this, the general feeling that one should do something else, this is from Dirac. Because of the extreme complexity, most physicists will be glad to see the end of GD. But the leading figures of the day gave up too soon. It took a new generation of post-war physicists. Ya, jadi setelah Perang Dunia Kedua ya. Schwinger, Feynman, Tanaka, Dyson to return to the quantum field theory and claim the infinities dengan renormalisasi dan lain-lain. The story of how they did that will be told in the next term course. Ya, ya itu. Apa namanya, di GFT ini kita avoid one loop di Feynman diagram. Jadi kita nggak menghitung yang seperti ini karena kalau sebenarnya ada probabilitas ini muncul ya di Feynman diagram, tapi kita tidak menghitungnya karena di situ ada infinity atau kita harus pakai renormalisasi, dan itu yang akan kita bahas di Quantum Field 2 besok lusa. Besok kita akan mengerjakan menghitung amplitude-nya di problem sheet 4. Ya, seperti itu. Oke, good. Tinggal satu segmen lagi, kemudian lanjutkan ke quantum theorem dan quantum lanjutan. Good.